Saya masih ingat jelas sore itu ketika Jakarta diguyur hujan deras. Hujan musim ini tak seperti hujan ringan yang biasa kami alami. Hujannya lebat, tak henti-henti, seolah ingin menenggelamkan setiap suara yang tersisa di kota ini. Saya, Dr. Farid, berusia 45 tahun, berdiri di dekat jendela lantai 2 rumah sakit, memandangi tetesan hujan yang jatuh seperti ribuan benang perak yang menancap ke bumi. Di dalam ruangan putih bersih di bangsal neurologi, hanya bunyi bip stabil dari monitor detak jantung pasien dan desis angin yang menyelinap melalui bingkai jendela besi yang memecah keheningan. Dulu, saya percaya saya memahami segalanya tentang otak manusia. Subjek yang telah saya dedikasikan selama setengah hidup saya untuk mempelajarinya. Namun, selama 2 tahun terakhir, saya tak berdaya di hadapan senyum yang telah padam dari wajah putri saya, Alicia. Dia baru berusia 6 tahun. Kecelakaan tahun itu telah merenggut istri saya dan membuat kaki kecil Alicia kehilangan rasa. Sejak saat itu, dia seperti membatu. Tanpa air mata, tanpa kata-kata, tanpa tawa. Setiap hari, dia duduk di kursi rodanya, menatap keluar jendela dengan mata kosong, seolah dunia di luar sana tak lagi menjadi miliknya. Saya telah mencoba segalanya. Terapi fisik, obat penenang, psikolog. Namun, senyumnya, hal yang dulu saya anggap sebagai kebahagiaan terkecil, kini menjadi kemewahan yang gagal dipulihkan oleh setiap perawatan. Mereka memanggil saya jenius neurologi, dokter untuk kasus-kasus tanpa harapan. Tapi di hadapan putri saya tak lebih dari seorang ayah yang penuh rasa bersalah, tak berdaya, dan kesepian. Sore itu, hujan semakin deras. Saya berdiri di dekat jendela kamar Alicia, memperhatikan matanya yang memandang keluar. Di gerbang rumah sakit, di balik tirai abu-abu hujan, seorang anak laki-laki penjual koran berlari tergesa-gesa mencari tempat berteduh. Pakaiannya yang compang-camping basah kuyup, kaki telanjangnya penuh lumpur. Dia tampak tak lebih dari 8 tahun, bayangan kecil di tengah badai. Saya melihatnya berhenti, menggigil, namun tersenyum. Mungkin dia sedang mencari secercah kebahagiaan di tengah kesulitannya. Lalu tiba-tiba, dia memasang topi usangnya di kepala dan melakukan pose lucu, menirukan gaya orang dewasa, seolah sedang pentas untuk penonton tak terlihat. Dan kemudian sesuatu yang ajaib terjadi, saya mendengar tawa. Tawa yang jernih, lembut pada awalnya, lalu meledak seperti sinar matahari yang menembus awan badai. Saya berbalik dengan cepat. Alicia, putri saya, sedang tertawa. Selama 2 tahun, saya tak pernah mendengar suara itu. Dunia saya seolah berhenti. Saya berdiri membatu, jantungan saya berdegup kencang. Air mata mengalir, bercampur dengan suara hujan yang tak henti-hentinya di luar. Alicia memiringkan kepalanya ke belakang, tangan kecilnya menyentuh kaca, matanya berkilau penuh kehidupan. Saya menoleh ke bawah, anak itu masih berulah, tak sadar dia baru saja menciptakan keajaiban. Menjatuhkan tumpukan berkas, saya berlari menyusuri lorong. Hujan menyengat wajah saya, dingin dan tajam, tapi kehangatan yang saya kira telah hilang selamanya membuncah di dada saya, harapan. Ketika sampai di halaman, anak itu masih di sana. "Hei bocah, berhenti di situ," teriak penjaga rumah sakit. Anak itu tersentak, memeluk tumpukan koran usangnya, siap melarikan diri. Saya buru-buru melangkah maju, mengangkat tangan. "Tunggu, jangan usir dia." Penjaga itu memandang saya, kebingungan. "Dokter, anak ini selalu berkeliaran di sini. Kotor, bisa jadi pembawa penyakit." Saya tak mendengar sisanya. Mata saya terpaku pada anak itu. Wajahnya penuh noda debu, tapi matanya bersinar dengan kilau luar biasa. Dia menggigil, suaranya pelan. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya melihat gadis itu tampak sangat sedih, jadi saya ingin membuatnya tersenyum. Kata-kata sederhana itu membuat saya tak bisa berkata-kata. "Siapa namamu?" "Rahman, Pak. Saya jualan koran di pasar di bawah sana." Hujan masih turun, mengalir melalui rambutnya. Entah mengapa, saya tersenyum. Senyum yang telah saya lupakan rasanya. "Rahman, mau makan sesuatu?" Dia ragu-ragu, lalu mengangguk kecil.
Saya membawanya ke kantin rumah sakit. Dia memegang mangkuk nasi dengan kedua tangan, makan perlahan, seolah takut seseorang akan merebutnya. Saya duduk di hadapannya, mengamati dengan tenang. Ada sesuatu yang berbeda dari anak ini. Kemurnian yang tak tersentuh oleh kekejaman hidup, cahaya yang bahkan saya, seorang dewasa, merindukannya. Setelah selesai, saya bertanya, "Kenapa kamu tahu cara membuat orang lain tersenyum seperti itu?" Dia tersenyum malu-malu. Karena kalau orang lain tersenyum, saya juga merasa senang. Ibu saya dulu bilang, senyum adalah obat terbaik, tapi ibu sudah tiada. Saya hanya ingin melakukan seperti yang ibu lakukan. Saya menunduk, malu. Saya, yang mempelajari otak dan emosi, baru saja diajari pelajaran paling sederhana tentang jiwa oleh seorang anak jalanan. Di luar, hujan mulai reda. Cahaya sore menyelinap melalui jendela, menerangi wajah Rahman, membawa rasa damai yang asing bagi saya. Saat mengantarnya ke gerbang, Alicia ada di lorong, duduk di kursi rodanya. Dia memandangnya, bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. "Papa, anak itu lucu sekali," katanya. Suaranya lembut seperti angin. Saya tersedak. Itu adalah kali pertama dalam 2 tahun dia berbicara. Rahman menunduk, malu-malu. "Hai nona kecil, boleh... saya kembali besok." Alicia tersenyum dan mengangguk pelan. Saya memandangi kedua anak itu. Satu yang membawa senyum, satu yang sedang belajar tersenyum lagi. Di antara mereka ada sesuatu yang melampaui dunia kedokteran, kelas sosial, atau takdir. Saat Rahman berjalan pergi, sosoknya memudar di jalan yang basah oleh hujan. Saya merasa sedang menyaksikan sesuatu yang lebih besar dari ilmu pengetahuan. Keajaiban kebaikan hati. Malam itu, saya tak bisa tidur. Tawa Alicia, nyaring seperti hujan di atap seng, bergema di pikiran saya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, rumah kami tetap terang hingga larut malam. Saya tahu sejak saat itu, hidup saya telah mengambil jalan baru, di mana senyum seorang anak miskin bisa menyembuhkan hati seorang dewasa. Mungkin Anda, seperti saya, hidup di tengah hiruk-pikuk kota dan lupa pada suara sebuah senyum. Kadang-kadang, keajaiban tak datang dari tindakan besar, melainkan dari perbuatan kecil. Sebuah pandangan, sebuah kata, atau sekadar senyum yang Anda bagikan dengan orang lain. Jika Anda melihat seseorang yang sedih di tengah derasnya kehidupan, cobalah tersenyum padanya seperti yang Rahman lakukan untuk putri saya. Karena siapa tahu, mungkin senyum itu akan mengubah sebuah kehidupan. 2 bulan berlalu sejak sore hujan yang menentukan itu. Jakarta memasuki musim kemarau, tapi di hati saya hujan baru bergolak, hujan kenangan dan kerinduan. Setiap pagi saat melangkah ke kantor, saya mendengar tawa cemerlang Alicia bergema di lorong rumah sakit. Dan saat saya menoleh, ada Rahman, anak penjual koran dengan mata bercahaya itu, duduk di lantai, melipat kertas, bercerita, atau menyanyikan lagu konyol yang belum pernah saya dengar. Dia tak bisa membaca not balok atau memahami kedokteran, tapi dia membuat hati putri saya berdetak dengan irama berbeda. Irama kehidupan. Saya mulai penasaran, siapa Rahman? Seorang anak tanpa nama di kota berjuta orang, tanpa keluarga atau rumah, bagaimana dia bisa membawa positivitas yang begitu besar? Saya meminta seorang teman pekerja sosial untuk mencari tahu. Beberapa hari kemudian, jawabannya tiba. Orang tua Rahman meninggal dalam banjir di Kalimantan 4 tahun lalu. Dia diambil oleh bibinya, Hanifah, tapi diusir beberapa bulan kemudian. Alasannya tak jelas, kata teman saya. Tetangga bilang dia sangat dingin padanya. Saya memegang laporan itu, duduk dalam diam untuk waktu yang lama. Seorang anak berusia 8 tahun, tanpa orang tua, tanpa rumah, namun mampu tersenyum begitu cerah. Itu, mungkin, yang paling membuat saya gelisah. Seorang ahli saraf dihadapkan pada kebenaran di luar ilmu pengetahuan. Mereka yang membawa luka terdalam seringkali tersenyum paling cerah. Saya menemukan Rahman di kantin rumah sakit, membantu perawat membersihkan meja. "Rahman?" tanya saya. "Kamu punya tempat untuk pulang?" Dia menoleh, sedikit bingung. "Saya tidur di pasar, Pak. Di sana ada atap, terlindung dari hujan."
Jawabannya begitu sederhana, seolah itu bukan hal penting. Tapi hati saya terasa sesak. Maukah kamu tinggal bersama saya, di rumah saya? Matanya melebar, tangan kecilnya membeku. Rumah Pak? Ya, saya punya kamar kosong dan Alisa butuh teman. Rahman terdiam. Saya bisa melihat di matanya ketakutan seorang anak yang terbiasa ditinggalkan, waspada bahwa kebaikan mungkin hanya sementara. Setelah hampir 1 menit, dia mengangguk pelan. Saya membawa Rahman pulang pada suatu malam di bulan Juli. Rumah yang selama 2 tahun hening dengan hanya bau obat dan dengung mesin itu berubah malam itu juga. Rahman duduk di samping Alisa, mengunyah pisang, bercerita. Dulu, ada anak kucing tersesat di pasar karena mencuri ikan goreng dari pedagang. Alisa tergelak, dan saya berdiri di pintu, hati saya ringan seperti udara. Saya telah melihat ratusan pasien sembuh dengan obat atau operasi, tapi belum pernah melihat senyum mengubah sebuah rumah seperti ini. Sejak hari itu, Rahman tinggal. Dia bangun pagi untuk menyapu halaman, merebus air, membuat susu untuk Alisa. Kedua anak itu menjadi dekat dengan cara yang terasa seperti takdir, seolah mereka diciptakan untuk bertemu. Satu tanpa orang tua, satu tanpa kaki yang bisa bergerak. Dua pecahan yang bersama-sama menemukan kebahagiaan yang tak bisa diberikan satu sama lain sebelumnya. Suatu pagi, saat saya membuat kopi, Alisa berteriak, "Papa, lihat!" Saya berlari ke kamarnya. Dia menunjuk kaki kecilnya. Jari kaki kanannya bergerak sedikit. Saya membeku. Selama 2 tahun, sarafnya tak menunjukkan respon. Saya berlutut, memeriksa dengan cermat. Benar, otot kecilnya mulai bereaksi. Saya tak percaya pada mata saya. Tak ada obat yang bisa bekerja secepat ini. Alisa, bagaimana? Kamu merasa sakit? Dia tersenyum lebar. Tidak, Papa. Saya hanya merasa senang. Ketika Rahman bercerita, saya tidak merasa berat lagi. Saya ingin mencoba apa yang bisa saya lakukan. Saya berdiri diam, sebuah frasa bergema di pikiran saya. Senyum adalah obat terbaik. Saya mengerti saat itu. Rahman tak hanya membawa kegembiraan untuk putri saya, dia menyembuhkannya. Bukan dengan obat, tapi dengan emosi. Malam itu, setelah Alisa tertidur, saya menemukan Rahman di atap, meringkuk, menatap langit penuh bintang. "Rahman," kata saya, "mau sekolah? Saya akan mengirimu, kalau kamu mau." Dia tampak terkejut, lalu menunduk. "Pak, saya tidak pintar. Saya tidak tahu banyak huruf. Bibi Hanifah dulu bilang saya beban." "Hanifah?" ulang saya. "Ya, setelah orang tua saya meninggal, saya tinggal bersamanya. Dia bilang saya membawa sial. Suatu hari saya bangun dan pintu rumah terkunci dari luar. Kata-katanya sederhana namun kejam. Saya diam untuk waktu yang lama. Dia tak menangis. Dia hanya tersenyum seolah hujan telah mencuci luka masa lalunya. Tapi saya tahu beberapa luka tak terlihat. Saya berkata pelan, "Dengar Rahman, kamu bukan lagi anak yang ditinggalkan. Kamu anak saya, kalau kamu mau." Matanya melebar, bibirnya gemetar. "Bapak saya serius?" "Tentu saja. Anak yang menyelamatkan jiwa putri saya pantas punya rumah." Dia menangis, untuk pertama kalinya bukan karena sakit, tapi karena menemukan tempatnya. Berita bahwa saya mengadopsi Rahman menyebar cepat di rumah sakit. Beberapa memuji, tapi banyak yang mencibir. Dokter terkenal mengambil anak jalanan. "Bagaimana dengan reputasi Anda, Dokter Farid?" Saya hanya tersenyum. Saya sudah kehilangan segalanya. Istri yang saya cintai, tawa putri saya, kepercayaan pada diri sendiri. Apa arti reputasi jika tak bisa menghidupkan saya kembali? Saya bilang pada mereka, anak itu menyelamatkan jiwa putri saya. Mengapa saya tidak menyelamatkannya? Sejak hari itu, Rahman mengambil nama saya. Dia menjadi Rahman Farid, seorang anak yang melangkah dari kegelapan menuju cahaya. Malam sebelum menyelesaikan adopsi, saya duduk sendirian di kantor. Di meja saya ada berkas ratusan pasien. Orang-orang yang berusaha menyembuhkan tubuh mereka, tapi tersesat dalam jiwa mereka.
Saya bertanya-tanya, berapa banyak dari mereka yang membutuhkan Rahman mereka sendiri, seseorang yang sekadar membuat mereka tersenyum. Di luar jendela, saya mendengar Alicia dan Rahman bermain di ruang tamu. Tawa mereka bercampur, bergema di seluruh rumah. Suara itu membuat saya sadar, saya tak lagi sendiri. Saya menulis baris terakhir di jurnal saya. Beberapa operasi membutuhkan pisau bedah, tapi beberapa luka hanya perlu senyum untuk sembuh. Kadang-kadang di tengah kekacauan hidup, kita lupa bahwa isyarat kecil, senyum, tangan yang terulur, bisa menghangatkan jiwa yang membeku. Rahman, tanpa apapun di tangannya, memberi putri saya dan saya sesuatu yang tak bisa dibeli oleh uang atau pengetahuan, harapan. Jika cerita ini mengingatkan Anda pada seseorang yang membantu Anda berdiri lagi, luangkan waktu untuk menuliskan nama mereka di kolom komentar. Mungkin isyarat itu akan membuat mereka tersenyum dan memicu keajaiban lain di dunia ini. 10 tahun setelah saya mengadopsinya, Rahman masuk ke kantor saya. Bukan lagi anak penjual koran kurus, dia kini berusia 20 tahun, tinggi, tenang, dengan mata yang mendengarkan. Dia baru lulus dengan gelar psikologi dan mendirikan proyek bernama Senyum Anak Indonesia, sebuah inisiatif untuk membantu anak-anak yatim dan korban kekerasan menyembuhkan luka emosional mereka melalui tawa, berdasarkan pengalamannya sendiri. Melihat Rahman, saya merasakan kehangatan yang tak biasa. Saya telah menyelamatkannya, tapi pada akhirnya, dialah yang menyelamatkan begitu banyak anak lain. Suatu pagi, dia mendatangi saya. "Papa," katanya, suaranya sedikit gemetar, "saya diundang ke Bandung. Sebuah panti asuhan ingin bekerja sama dengan proyek saya." Saya menoleh. "Bandung, itu bagus. Ini kesempatan untuk menyebarkan senyum kamu lebih jauh." Dia mengangguk, tapi matanya menunjukkan keraguan. "Saya tidak yakin, Papa. Panti itu bernama Kasih Bunda. Dan saya dengar itu dikelola oleh Ibu Hanifah. Nama itu membuat saya terpaku. Saya ingat, dia adalah bibi yang telah mengusirnya. Entah bagaimana, dia masih menghantui hidupnya." Saya diam lama sebelum berkata, "Kamu tidak harus pergi jika itu menyakitimu." Tapi Rahman menggeleng. "Tidak, Papa. Jika saya terus lari, luka itu tak akan pernah sembuh." Kata-katanya menunjukkan anak dari hari hujan itu benar-benar telah dewasa. 3 hari kemudian, Rahman berangkat ke Bandung. Saya tidak ikut, hanya berpesan, "Bawa kebaikanmu, tapi jangan lupa lindungi hatimu." Dia tersenyum dan melangkah ke cahaya pagi. Pada saat itu, saya melihat kembali anak dari hujan itu, hanya saja kini dia membawa cahayanya sendiri. Rahman kemudian menceritakan bahwa hari itu hujan ringan turun di Bandung, dia tiba di Kasih Bunda, rumah tua dengan cat mengelupas namun penuh dengan tawa anak-anak. Dia berdiri lama di gerbang sampai seorang penjaga mengantarnya ke kantor. Ketika pintu terbuka, sebuah suara familiar terdengar, "Silakan masuk." Rahman menoleh dan hatinya tercekat. Wanita di balik meja, kurus dan beruban, adalah Hanifah. Dia berdiri membatu saat kenangan membanjiri. Malam hujan ketika dia memohon di pintunya, tapi lampu tetap mati, suara dinginnya berkata, "Pergi, jangan panggil saya Bibi." Dia pikir dia sudah lupa, tapi luka itu masih ada. Dia hanya belajar berjalan tanpa membiarkannya mengendalikan dirinya. "Rahman, itu kamu?" Suara Hanifah gemetar. "Ya, Bibi." Udara menjadi tebal. Hanifah meletakkan pena, matanya berkaca-kaca. "Semua yang saya dengar tentangmu, benarkah?" Dia mengangguk. "Saya hanya mencoba membantu anak-anak seperti saya dulu." Hanifah terdiam, air mata mengalir di pipinya. Pada saat itu, 2 generasi, 2 jiwa, berhadapan di tengah masa lalu yang menyakitkan. Pertemuan itu berakhir dengan tenang. Saat Rahman pergi, Hanifah berbisik, "Kembali besok, saya butuh bantuanmu untuk sesuatu." Dia hanya mengangguk dan berjalan keluar. Hujan masih turun ringan. Berdiri di bawah atap, memandangi anak-anak bermain, hatinya terasa sesak. Andai dia tersenyum padaku dulu, mungkin semuanya akan berbeda. Saya meneleponnya malam itu. "Kamu baik-baik saja?" Suaranya rendah, serak. "Saya baik, Papa.
Tapi dia berubah, lebih tua, lebih lemah. Saya pikir dia sakit. Beberapa minggu kemudian dia memastikannya. Hanifah menderita kanker hati. Dia tak memberitahu siapapun, diam-diam merawat lebih dari 30 anak yatim di panti itu. Rahman tak tahan. Dia mulai membantu secara anonim, mengirim obat, membayar tagihan rumah sakit, bahkan mengajak relawan untuk memperbaiki atap yang bocor. Saya tidak ingin dia tahu, katanya. Saya takut dia akan merasa bersalah. Saya diam, penuh dengan kebanggaan dan emosi. Anak yang pernah ditinggalkan kini menggunakan kebaikannya untuk menjawab lukanya. Suatu sore, Hanifah melihat seorang perawat mengantarkan obat dan tagihan yang sudah dibayar. Ketika ditanya, mereka berkata, seorang pria muda telah melakukan ini selama berminggu-minggu. Dia tidak meninggalkan namanya. Hanifah terpaku menyadari hanya satu orang yang bisa sebegitu murah hati, Rahman. Jika Anda meragukan bahwa kebaikan bisa melarutkan kebencian, tonton cerita lain di saluran ini. Kisah orang-orang yang terluka namun memilih untuk mencintai lagi. Anda mungkin menemukan jawaban Anda sendiri atau, setidaknya, alasan untuk percaya pada keajaiban bagi hati yang terluka. Hari itu, Rahman kembali ke panti. Hanifah memandangnya lama sebelum berkata, "Bisa tinggal sebentar?" Dia mengangguk. Hanifah berbicara pelan. Ketika orang tuamu meninggal, saya pikir saya kuat. Tapi saya takut. Takut padamu, takut mencintaimu seperti saya mencintai Idris, anak saya yang meninggal dalam banjir itu. Setiap kali melihatmu, saya melihat dia. Dan saya tak tahan. Rahman duduk diam. Dia kemudian menceritakan padaku, saya hanya mendengar. Saya tidak marah, tidak menyalahkan. Saya hanya merasa kasihan. Malam itu, dia menelepon saya, suaranya lembut seperti angin. "Papa, saya pikir saya mengerti mengapa dia melakukannya. Dia tidak kejam, hanya terjebak dalam ketakutan akan kehilangan." Saya menjawab, "Dan kamu memilih untuk memaafkan." Dia terkekeh pelan. Saya tidak tahu apakah itu maaf, tapi hati saya terasa lebih ringan. Di hari-hari berikutnya, Rahman diam-diam membantu di panti. Tak ada lagi kewaspadaan atau kebencian. Dia bermain dengan anak-anak, mengecat dinding, memasak bersama Hanifah. Kadang-kadang, mereka duduk dalam diam, keduanya tahu sesuatu telah disembuhkan. Malam sebelum meninggalkan Bandung, Hanifah berbisik, "Terima kasih, karena kembali." Dia menjawab, "Tidak Bibi, terima kasih. Tanpa Bibi, saya tidak akan tahu seberapa kuat saya bisa." Hanifah menangis, dan untuk pertama kalinya, Rahman membungkuk dan memegang tangannya. Dalam cahaya redup lampu, gambar itu melekat dalam ingatan saya selamanya. Malam itu di Bandung terasa sunyi, tanpa hujan, tanpa serangga, hanya desis angin lembut melalui jendela rumah sakit, di mana lampu samar berkedip, menerangi wajah lemah Hanifah. Rahman duduk di sana, bagai bayangan sunyi. Suaranya gemetar saat menelepon saya hampir tengah malam. "Papa, saya takut, dia sangat lemah. Saya tidak tahu apakah dia akan melewati malam ini." Saya hanya bisa diam. Ada saat-saat ketika kata-kata tak lagi bermakna, yang bisa kita lakukan hanyalah berdoa. Ketika saya tiba, ruangan itu remang-remang. Rahman memegang tangannya, matanya berbayang karena tak tidur berhari-hari. Hanifah terbaring, napasnya tipis, seolah angin sepoi-sepoi bisa mencuri napas terakhirnya. Di samping tempat tidurnya ada kotak kayu yang sudah dikenal, penyimpan rahasia hidupnya. Rahman berkata pelan, "Papa, dia menolak rumah sakit besar. Dia ingin tinggal di sini bersama tawa anak-anak." Saya mengangguk. Setelah seumur hidup dihantui rasa bersalah, dia ingin pergi di tengah suara-suara murni itu, suara kehidupan. Saya melangkah keluar, meninggalkan mereka berdua. Pintu tertutup, meninggalkan Rahman dengan wanita yang telah melukai masa kecilnya. Dia memegang tangannya, suaranya gemetar. "Bibi, apa sakit?" Hanifah membuka mata, pandangannya keruh tapi hangat. "Tidak, Rahman. Saya hanya lelah, tapi saya tidak takut lagi." Dia tersenyum, memeras tangannya dengan lembut. "Saya di sini. Bibi tidak perlu takut." Hanifah memandangnya lama. Suaranya berbisik di malam.
Mengapa kamu masih baik padaku setelah semua rasa sakit yang kuberikan? Pertanyaan itu membuatnya tersedak. Dia memandang wanita di hadapannya, bukan lagi yang mengusirnya, tapi seorang ibu yang kelelahan karena melarikan diri dari rasa sakitnya. Dia tersenyum, suaranya serak. Karena jika saya marah, senyum yang diajarkan Papa Farid akan sia-sia, Bibi. Saya berhenti di dekat pintu, mendengar Hanifah menangis. Bukan karena penyesalan, tapi dari jiwa yang akhirnya dibebaskan. Saya pikir, mengusirmu akan membuatmu lebih kuat, tapi kamu mengajari saya apa itu cinta sejati. Rahman tersenyum di tengah air mata. Tidak apa, Bibi. Kita berdua melakukan yang kita pikir terbaik saat itu. Dan hari ini, itu sudah cukup. Hanifah menutup mata, napasnya memudar. Dalam cahaya redup, Rahman menunduk, meletakkan dahinya di tangan Hanifah. Tak ada kata yang diucapkan, tapi ruangan dipenuhi kedamaian lembut yang tak pernah Hanifah kenal sebelumnya. Keesokan paginya, saat sinar matahari pertama menyelinap melalui jendela, saya mendengar suara lembut Rahman. Papa, dia sedang melihat ke halaman. Hanifah di papa duduk, matanya terpaku keluar, di mana anak-anak bermain di bawah matahari. Beberapa melambai, tertawa, memanggil, Nenek Hanifah. Dia tersenyum, senyum sejati, damai. Rahman, jangan biarkan tempat ini sunyi. Suaranya hanya napas samar. Saya janji, katanya, mencengkeram tangannya. Tangan Hanifah melemas. Wajahnya mempertahankan senyum itu, matanya tertutup dalam damai. Ruangan terasa berat. Rahman duduk diam, tak menangis, hanya menunduk. Saya meletakkan tangan di bahunya, merasakan dia gemetar, tapi suaranya lembut. Papa, saya pikir dia sudah bersama Idris sekarang. Mungkin mereka sedang tersenyum bersama. Saya memeras bahunya. Tak ada kata yang cukup untuk momen itu. Hanya keheningan penuh hormat dari dua orang yang tahu perjalanan panjang penuh rasa sakit, kehilangan, dan cinta telah berakhir. Sore itu, Rahman membawa kotak kayu ke halaman. Dia mengelap debunya dan membukanya lagi. Di dalam, di bawah foto-foto lama, ada amplop kecil dengan tulisan tangan yang berantakan untuk Rahman, anakku. Tangannya gemetar saat membukanya. Tulisan tangan Hanifah berbunyi, Anakku, jika kamu membaca ini, mungkin aku sudah pergi. Aku tahu beberapa rasa sakit tak bisa dihapus, tapi kamu membuatnya lebih ringan. Pengampunan tak mengubah masa lalu, tapi menyembuhkan masa depan. Idris pergi, tapi kamu tinggal, untuk mencintai di tempatku. Pertahankan senyum itu, Rahman. Itu satu-satunya hadiah yang membuatku pergi dengan damai. Rahman membaca sampai akhir, air mata jatuh ke kertas. Dia melipat surat itu, meletakkannya kembali ke kotak, dan memandang langit yang beralih ke senja. Sore itu, kami mengubur Hanifah di taman kecil di belakang panti. Tak ada pemakaman mewah, hanya doa dan tawa anak-anak, seperti yang dia inginkan. Rahman memegang kotak kayu, menguburnya bersama Hanifah di bawah pohon Kamboja. Dia berbisik, Bibi, Idris tidak hilang, dia hidup dalam diri saya, dan saya akan hidup untuk kami berdua. Saya memandangnya, anak yatim yang telah menjadi simbol ketahanan. Saat semua orang pergi, Rahman tetap di samping makam, matanya terpaku padanya. Dia berkata pelan, Papa, dulu saya pikir pengampunan adalah hal tersulit. Tapi yang lebih sulit dari memaafkan adalah berani mencintai lagi, setelah terluka. Saya meletakkan tangan di bahunya. Dan kamu melakukannya, Rahman, bukan hanya untuknya, tapi untuk dirimu sendiri. Dia memandang saya, senyumnya hangat dan dewasa, seperti yang saya lihat di hujan bertahun-tahun lalu. Malam itu, Rahman menulis di jurnalnya. Malam ini saya tidak sedih. Karena saya tahu mereka yang pergi dengan cinta tak pernah benar-benar hilang. Saya membaca kata-katanya, hati saya membuncah. Mungkin Rahman juga menyembuhkan saya. Pria yang berpikir ilmu pengetahuan menjelaskan segalanya, kini percaya kebaikan bisa menyelamatkan jiwa yang paling lelah. Setelah pemakaman, Rahman menerima amplop dari rumah sakit. Surat wasiat Hanifah. Di dalamnya bukan uang atau properti, tapi sesuatu yang tak terduga. Kepemilikan penuh atas kasih bunda dengan catatan terakhir.
Jaga tempat ini penuh dengan tawa, seperti hari kamu membuat Alicia tersenyum. Saya telah melihat banyak perpisahan, tapi tak ada yang setenang pagi itu. Hujan telah berhenti. Sinar matahari menembus awan abu-abu menerangi halaman kasih bunda, di mana puluhan anak tertawa dan berlarian di sekitar makam kecil Hanifah. Tak ada air mata, hanya tawa. Dan saya pikir jika dia melihat ini, dia pasti tersenyum. Seminggu setelah pemakaman, Rahman datang dengan amplop kecil bertanda stempel kayu bertuliskan Hanifah Hasanah. Papa, ini dari rumah sakit. Wasiatnya. Kami membukanya. Di dalamnya ada surat tulisan tangan dan akta yang mentransfer panti ke Rahman. Suaranya gemetar saat membaca. Anakku, pengampunan tak mengubah masa lalu tapi menyembuhkan masa depan. Idris pergi tapi kamu tinggal untuk mencintai di tempatku. Jaga senyum di rumah ini dan hiduplah agar aku bisa memandang ke bawah dengan bangga. Rahman selesai, diam lama. Dia memandang saya, matanya tak lagi basah tapi jernih, seperti telah dicuci oleh hujan. Papa, saya tidak akan membiarkan tempat ini sunyi. Dia menyebutnya kasih bunda, tapi saya pikir itu pantas punya nama baru. Beberapa minggu kemudian, papan nama baru tergantung di gerbang panti. Rumah Hanifah, rumah senyum dan pengampunan. Pada hari peresmian, hujan ringan di Bandung reda, dan sinar matahari bersinar seperti berkah. Alicia ada di sana, gadis yang dulu di kursi roda, kini mahasiswi kedokteran yang bersinar, menggantung balon-balon warna-warni. Kak Rahman, Bibi Hanifah pasti sedang melihat kita, katanya. Tersenyum. Rahman mengangguk, dan saya yakin dia sedang tersenyum. Saya memandang mereka, dua anak yang pernah dihancurkan oleh kehidupan, kini membangun kembali keindahan dari reruntuhan. Itu mungkin adalah keajaiban sejati. Upacara itu sederhana tapi mengharukan. Rahman berdiri di halaman menghadapi puluhan anak yatim, relawan, dan perawat. Suaranya tenang, hangat, bukan suara anak yang ditinggalkan, tapi seseorang yang telah berjalan melalui kegelapan untuk menemukan cahaya. Dulu, seseorang bilang padaku bahwa Tuhan tidak mengambil siapapun. Dia mengirim mereka kembali dalam bentuk lain untuk mengajari kita mencintai lagi. Dia berhenti, memandang foto Hanifah di altar kecil. Bibi Hanifah menyakiti saya, tapi rasa sakit itu mengajari saya apa itu kebaikan. Hari ini, saya ingin tempat ini menjadi rumah bagi yang tersesat, di mana mereka bisa menemukan senyum mereka. Seperti yang saya lakukan. Tepuk tangan meriah, hangat, sebuah kesepakatan bersama dari hati-hati yang terluka. Saat malam tiba dan semua orang pergi, seorang anak laki-laki kecil menarik tangan Rahman. Paman Rahman, saya belajar trik baru hari ini, mau lihat? Rahman tertawa. Tentu saja, nak. Mungkin kamu akan menjadi orang berikutnya yang membuat dunia tersenyum. Anak itu bersemangat memasang kotak kertas di kepalanya, menirukan gerakan orang dewasa yang kikuk untuk membuat orang lain tertawa. Tawa memenuhi halaman bercampur dengan angin. Rahman duduk, bertepuk tangan keras, matanya berkilau. Saya tahu dia melihat dirinya sendiri di anak itu. Anak yang tersenyum untuk orang lain meski basah dan kedinginan. Malam itu, Rahman menulis surat untuk saya. Papa, saya mengerti sekarang. Beberapa luka tak perlu disembuhkan, hanya perlu dilihat. Bibi Hanifah tidak bisa menghadapi rasa sakitnya, jadi dia mengusir saya. Tapi ketika saya melihat masa lalu saya tidak merasa marah, hanya kasih sayang. Membaca suratnya, hati saya terasa ringan. Kadang-kadang, apa yang saya coba ajarkan kepadanya dengan akal, dia ajarkan kembali kepada saya dengan hati. Bulan berikutnya, rumah Hanifah menjadi pusat pemulihan psikologis untuk anak-anak jalanan dan yatim. Saya membantu dengan konsultasi medis, Alicia memimpin relawan. Setiap pagi, tawa anak-anak bergema di lorong, memenuhi janji Rahman kepada Hanifah. Beberapa anak pernah dianiaya, yang lain hidup dalam ketakutan, tapi dalam beberapa minggu, mereka belajar tersenyum, berpegangan tangan, mengucapkan terima kasih.
Kadang-kadang saya melihat Rahman duduk di halaman, berbicara dengan setiap anak seolah dia sedang berbicara dengan dirinya yang dulu. Suatu siang, saat membersihkan gudang, Alisa menemukan foto lama. Rahman saat masih kecil, berdiri di samping saya dan dia di kursi rodanya. Di belakang foto, dengan tulisan tangan saya yang tak saya ingat kapan menulisnya. Keajaiban tidak datang dari tempat yang jauh. Itu dimulai ketika kita tersenyum pada orang lain. Rahman menatap kata-kata itu lama, lalu berkata pelan, "Papa, Bibi Hanifah bilang Idris sudah pergi. Tapi sekarang, saya pikir tak ada yang benar-benar pergi. Mereka hidup terus dalam kebaikan yang kita ciptakan." Saya tersenyum, tak menjawab. Kadang-kadang, diam adalah persetujuan yang paling penuh. Sore itu, Bandung kembali diguyur hujan ringan seperti kabut, lembut seperti perpisahan. Rahman melangkah ke beranda memandang langit. Awan terpisah, sinar matahari menenun pita emas. Dia berbisik hampir pada dirinya sendiri, "Bibi, saya menepati janji. Tempat ini tak akan pernah sunyi." Angin membawa aroma tanah basah dan Kamboja, bunga favorit Hanifah. Dalam cahaya itu, Rahman seolah melihat dua sosok samar, seorang wanita dan seorang anak laki-laki tersenyum padanya. Dia menutup mata, membiarkan tetes hujan bercampur dengan air mata. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata seseorang yang telah menemukan kedamaian. Saya kala bergabung dengannya di beranda. Dia menoleh ke saya. "Papa, dulu saya pikir hidup saya adalah rangkaian kehilangan. Tapi sekarang, saya tahu setiap kehilangan punya alasan. Tanpa hujan itu, kita mungkin tak pernah bertemu." Saya tersenyum, suara saya rendah. "Dan tanpa hujan itu, dunia mungkin tak pernah tahu senyummu." Kami memandang ke kejauhan, langit yang cerah setelah badai. Cahaya terbentang hangat dan lembut. Saya menyadari hidup seperti langit setelah badai. Ditandai dengan kelabu, dilukai oleh petir, tapi dengan kesabaran, cahaya kembali. Rahman telah melalui kehilangan, kebencian, pengampunan, dan cinta untuk menjadi mercusuar bagi orang lain. Dan pada saat itu, saya memahami kebenaran sederhana namun mendalam. Tak ada yang benar-benar hilang ketika mereka telah menanam senyum di hati orang lain. Saat perjalanan Rahman berakhir, saya masih mendengar tawa anak-anak dan melihat pandangan lembut Hanifah di hati saya. Cerita ini bukan hanya tentang kehilangan. Ini tentang pengampunan, cinta, dan kebaikan. Hal-hal kecil yang bisa menyembuhkan seumur hidup. Saya belajar bahwa pengampunan bukan melupakan, itu tersenyum ketika mengingat. Kita semua membawa luka, tapi hanya dengan membuka hati, luka itu berubah menjadi cahaya. Dan cahaya itu, seperti Rahman, bisa memandu orang lain. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, tinggalkan komentar dengan pemikiran Anda. Dan jangan lupa ikuti saluran ini untuk menyebarkan lebih banyak cerita tentang kebaikan, ketahanan, dan orang-orang yang telah mengubah dunia dengan cinta. Karena siapa tahu, keajaiban berikutnya mungkin adalah senyum yang Anda berikan hari ini.